Shalom, selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua. Demikian juga bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang mengikuti ibadah pagi ini secara live streaming di rumah maupun di rumah sakit dan dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berada. Sebelum kita memulai ibadah minggu pagi ini, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243, kita nyanyikan bait pertama. Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu 24 setelah Trinitatis hari ini, yang terambil dari hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari buku Pelengkap Kidung Jemaat nomor 46. Kita nyanyikan bait pertama. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387, bait kedua. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 12, mulai ayat 1 sampai dengan 9. Kita membacanya secara responsoria. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala,
dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282. Kita nyanyikan bait 2 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Minggu tanggal 14 November 2021. Pelayanan yang pertama. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 14 November 2021 adalah minggu ke-24 setelah Trinitatis, dengan topik minggu Dungo Mahamu Unang Lilu atau waspadalah jangan sesat. Kedua, roster pemandu lagu di pertengahan week dapat kita baca di warta jemaat. Ketiga, jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca di warta jemaat. Keempat, berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Sem Madaram Natal Gultom, Ibu Ritawati Boru Tambunan dari Wik Condek Batu Ampar. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Kelima, baptisan kudus. Hari ini Minggu tanggal 14 November 2021 pada kebaktian pukul 9 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi putra anggota jemaat HKBP Kramat Jati sebanyak 1 orang dari WIK Tengah. Tuhan Yesus memberkati. Keenam, pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Pahala Ismail Silayan, anak dari Bapak Asta Silayan almarhum Ibu Herta Boru Hutapea, Jemaat HKBP Kedaton, Resort Kedaton, Distrik 32 Lampung, dengan tunangannya Arlina Juniarti Boru Panjaitan, putri dari Bapak Arnold Christopher Panjaitan, Ibu Nurli Boru Sianturi, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wik Rambutan 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Ketujuh, ulang tahun ke-70 tahun. Hari Rabu tanggal 10 November 2021, Bapak Melanton Simajuntak telah genap usianya 70 tahun dari Wik Balekambang. Sesuai program kerja HKBP Resort Kramat Jati tahun 2021, gereja memberikan ulos dan atas permintaan keluarga yang bersangkutan tidak menerima ulos tersebut. Kita doakan menjalani kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. Kedelapan, hukum pengembalaan dan siasat gereja. Sesuai dengan Ruhut Parmanion Dohok Pamisangion RPP HKBP tentang perkawinan bab 4.1, maka sejak hari ini Minggu tanggal 14 November 2021 akan dikenakan hukum pengembalaan dan siasat gereja HKBP kepada Rusni Febrianti Guru Haryani, putri dari Bapak Eleson Haryani, Ibu Rolen Guru Sianturi dari Wik Kramat Jati karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. Mari kita doakan supaya segera kembali ke jalan Tuhan. Kesembilan,
Sidi Angkatan 2021-2022. Hari ini Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan pertemuan pertama pelajaran tatap muka pelajar Sidi bertempat di HKBP Kramat Jati. Ke-10, Pesta HUT ke-57 dan Pesta Gotilon. Dengan dilaksanakannya acara pesta puncak perayaan pesta ulang tahun gereja dan Pesta Gotilon pada tanggal 24 Oktober 2021, maka telah diselesaikan seluruh rangkaian acara perayaan ulang tahun ke-57 dan Pesta Gotilon HKBP Kramat Jati. Gereja mengucapkan terima kasih kepada panitia dan atas seluruh partisipasi aktif jemaat di dalam mengikuti seluruh rangkaian acara tersebut. Mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan Pesta HUT ke-57 dan Pesta Gotilon akan ditampilkan di dalam warta jemaat sesudah dilakukan audit oleh Badan Audit HKBP Kramat Jati. Ke-11, Minggu akhir tahun gerejawi atau peringatan jemaat meninggal tahun 2021. Yang pertama, minggu yang akan datang tanggal 21 November 2021 adalah akhir tahun gerejawi atau peringatan jemaat yang telah meninggal. Sehubungan dengan itu, maka kebaktian UIK terakhir hari Kamis tanggal 18 November 2021 masuk pukul 19.30 WIB dihimbau kepada seluruh jemaat supaya mengikuti kebaktian tersebut. Kedua, minggu yang akan datang tanggal 21 November 2021 adalah akhir tahun gerejawi peringatan jemaat yang telah meninggal. Sehubungan dengan itu, maka kebaktian tim doa dan PHD Paropuan terakhir hari Rabu tanggal 17 November 2021. PHD Paropuan tim doa masuk jam 8.30, Paropuan masuk jam 17 WIB. Dihimbau kepada seluruh tim doa dan kategori Paropuan supaya mengikuti kebaktian tersebut. Ketiga, minggu yang akan datang tanggal 21 November 2021 adalah akhir tahun gerejawi peringatan jemaat yang telah meninggal. Dilaksanakan acara peringatan jemaat meninggal sekaligus membacakan nama-nama jemaat yang telah meninggal mulai tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2021. Lain-lain. Yang pertama, kegiatan kebaktian dapat kita baca di warta jemaat. Kedua, pemberitahuan dan ajakan tentang prokes dan pemakaian gedung serbaguna dapat kita baca di warta jemaat. Ketiga, huria mengurupi huria. Hari ini Minggu tanggal 14 November 2021, gereja kita akan mengadakan huria membantu huria atau HMH kepada HKBP Gedong dengan persembahan ke depan sesudah khotbah. Keempat, amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux, persembahan 1A, 1B, 1 amplop. Yang kedua, 1 amplop kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah. Dan persembahan kedua ke HKBP Gedong, 1 amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya kita bisa pakai di kemudian hari. Surat keputusan tentang pengangkatan panitia Natal umum tahun 2021 dan tahun baru 2022 di HKBP Kramat Jati dapat kita baca di warta jemaat. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 277. Kita nyanyikan bait pertama dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah atau mengikuti ibadah ini secara live streaming dan juga yang ada di gereja ini, puji Tuhan kita tetap dalam lindungan Tuhan meski 2 tahun kurang lebih kita dilanda oleh COVID dan tentunya itu berpengaruh kepada kehidupan jemaat dan juga kehidupan dunia ini dan bangsa kita juga. Dan tentunya secara khusus HKBP Gedong, Pagaran dari HKBP Keramat Jati ini yang saat ini kami sebagai pimpinan jemaat di sana 180 KK juga terdampak COVID-19 dan saat ini juga memang pembangunan dilakukan di sana dan gantung karena situasi COVID. Dan sebagai buah iman dari Parhaladu dan juga jemaat dengan sukacita diadakanlah pada hari ini HMH atau Huria Mengurupi Huria. Dan tentunya kami percaya ini adalah buah dari iman sebagai rasa persaudaraan dan hormat kepada Tuhan melalui persembahan untuk bantuan itu. Dan oleh karenanya lah atas nama HKBP Gedong kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang turut memberi persembahan untuk Tuhan melalui gerejanya HKBP Gedong, maka pelayanan dan juga aktivitas di sana akan tetap boleh berjalan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan horas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus 13 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian dikatakan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu ini dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Dan kemana arah atau tujuan hidupmu? Hal ini tentu perlu kita jawab masing-masing. Ada tujuan ni ngulum jalanaing tu dia. Ada perkataan sebagai orang percaya bahwa life begins from the end. Hidup itu dimulai dari akhir. Hidup itu dimulai dari akhir. Hal itu tampak melalui nyanyian kita dalam buku Wende, "Surgoi sambulo tadoi." Surga itu dulu, baru itulah yang akan memotivasi kita berbuat dan bertindak.
Kemudian juga dalam buku Ende kita dikatakan, di surga hasonangani, inganana dumenggani, tusido au neng muli, asa rabdoho Yesus au. Berarti surga itu adalah tujuan. Surga itu adalah tujuan hidup. Tujuan hidup orang percaya. Dan tujuan itulah yang akan menggerakkan kita dalam mencapai tujuan yang kita tentukan itu tadi. Sebagaimana Rick Warren mengatakan bahwa hidup itu digerakkan oleh tujuan. Dan tujuan hidup itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Maka tujuan itu menjadi fokus utama. Tujuan itu menjadi hal yang mendorong kita untuk menjadi serius, untuk sungguh-sungguh dalam bertindak dan berperangai, bertingkah laku selama kita masih hidup. Namun dalam perjalanan menuju tujuan itu tentu tidak dapat dipungkiri bahwa ada saja halangan, ada saja hambatan yang boleh terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan saja kalau kita tadi mau datang ke gereja, bisa saja ada halangan. Tujuannya mau ke gereja, tapi hambatan itu ada. Entah itu rasa kantuk, entah itu rasa malas, entah itu mau jalan-jalan dulu, ya kan? Atau ada mau arisan, jolo mangalop pamajo katanya kan? Dan yang lain-lain. Lalu ada aja rintangan. Dan demikian juga dalam mencapai surga itu, dalam mencapai kemuliaan Tuhan, tentunya juga itu boleh terjadi sebagaimana dikatakan di dalam nas ini, bahwa ajaran-ajaran sesat itu boleh muncul menyesatkan kita hingga tidak sampai memuliakan Tuhan. Adanya kebencian, adanya peperangan, adanya permusuhan, adanya gempa, bencana alam, itu bisa juga menghambat kita untuk memuliakan Tuhan. Maka tujuan memang ada, namun sering dirintangi oleh banyak hal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pasti kita diingatkan dalam mencapai tujuan itu agar waspadalah, agar engkau jangan disesatkan oleh banyak orang. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam nas ini. Karena tujuan kita sudah jelas, maka kita diingatkan agar hati-hati, agar waspada, agar imanmu tetap kokoh, maka berpeganglah hanya kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam buku Ende nomor 227 ayat 4 itu kan, takub au Yesus Tuhaku, tio pau masai gomos, asa unang rusur patu siandalan natikos. Akunya sendiri bisa jatuh, bisa terjerumus. Oleh karena itu aku memohon kepada Tuhan, taku pau Yesus Tuhaku, tio macai gomos. Hal inilah yang mau dikatakan, berpeganglah kepada Tuhan. Ketika Tuhan telah mengulurkan tangannya, maka kita juga menyambutnya. Maka kita tidak jatuh, tapi selalu hidup di dalam kemuliaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang mau dikatakan kepada kita saat ini untuk sampai kepada tujuan itu. Kemudian Bapak Ibu, dalam nas ini juga dikatakan kepada kita bahwa apa yang kita kagumi di dunia ini, apa yang membuat kita sangat bangga, kita kagumi, ternyata itu akan berakhir juga. Kecantikan itu akan sirna. Ibu-ibu yang sudah lansia pastinya dulu cantik-cantik, ya kan? Tapi sekarang makin cantik. Tapi bukan karena fisiknya lagi yang cantik, tetapi rohnya, jiwanya itu yang membuat bersahaja. Demikian juga kaum bapak, bukan fisiknya ini lagi, tapi rohnya, imannya, pikirannya yang cemerlang membuat kita bersahaja. Jabatan juga akan berakhir, ternyata ada masa pensiun. Kemudian juga
kepintaran juga ternyata akan lenyap. Bahkan daya ingat pun akan menurun. Bahkan lihatlah kalau di usia makin lansia, kadang anak pertama, anak kedua lupa dia siapa namanya. Karena menurun daya ingatnya. Bahkan pasangan yang kita cintai sekalipun, itu pun akan berakhir dan akan meninggalkan kita kelak. Bagaimanapun cintamu Bapak kepada ibu, kepada inang, molo mati bana sugut, olo du pihamu sa kamar dohoti sajabu. Molo mati kamata inang sadetiki marujung manguluna, olo du pihamu sajabu dohotamata. Dang beate. Bagaimanapun cinta kita, meskipun kita katakan itu soulmate atau apalah itu, tapi ada ternyata masanya akan berakhir dan memang berakhir. Artinya semua akan berakhir entah bagaimanapun cintanya. Bahkan dalam buku Ende nomor 219 itu dikatakan, nang pedi pataruhita sahatu udeani laodomu senasida ditadikon bakei, ya kan? Bagaimanapun cintamu kepada suamimu, pada pasanganmu, toh juga ketika berakhir akan ditinggalkan kok. Hal itu membuktikan bahwa tidak ada yang abadi. Tapi apa yang kita kagumi, tentunya pasangan kita kagumi. Apa yang kita miliki itu mungkin kita kagumi. Bahkan segala sesuatu yang di bumi ini mungkin kita kagumi. Tetapi diingatkan itu akan berakhir. Sebab ada masanya untuk tumbuh, ada masanya untuk lahir, ada masanya mekar, tapi kemudian layu dan gugur. Maka tidak ada yang kekal. Itu mau dikatakan kepada kita di dalam nas ini. Oleh karena itu, jika memang itu akan berakhir, apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang mendorong sebagian orang, karena dia tahu segala sesuatu akan berakhir, maka ada orang yang pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Dan itu dosa, sebab Tuhan memberikan kesempatan tapi tidak berbuat apa-apa. Tapi ada juga orang berpikir bahwa dia akan seolah-olah memiliki kuasa, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menahan apa yang dia miliki untuk tidak berakhir. Tapi itu pun tidak akan mungkin terjadi. Dia tidak akan bisa menahan apapun di dunia ini. Semuanya akan berakhir. Tapi yang lebih baik bahwa kita harusnya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin sebelum terlambat. Itulah yang mau dikatakan bahwa dunia ini akan berakhir. Hal ini diungkapkan karena minggu inilah minggu terakhir, bahwa hari Minggu itu adalah akhir tahun gerejawi, memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Maka bumi akan berakhir, manusia akan berakhir dengan segala keindahannya, dan segala hal yang ada di bumi ini akan berakhir. Hanya Tuhan yang tidak berakhir. Namun demikian, meskipun semuanya akan berakhir, bahkan akan banyak gejala-gejala atau tanda-tanda dunia ini, bahkan penderitaan, bahkan kesusahan, peperangan, permusuhan akan terjadi. Yesus mengatakan di dalam nas ini, kamu jangan gelisah, itu akan terjadi. Kamu jangan gelisah, tapi itu belum akhirnya. Itu masih permulaan. Oleh karena itu yang mau dikatakan, ketika gejolak dan tanda-tanda itu ada di dunia ini, hendaklah engkau tetap setia kepada Tuhan. Dalam berbagai guncangan-guncangan kehidupan itu, hendaklah engkau tetap setia. Bahkan sebagaimana di dalam nas ini, ketika murid Tuhan Yesus mengatakan kepada Yesus, Guru, lihatlah bangunan itu. Lihatlah bangunan ini, gedung-gedung ini, sungguh indah, sungguh kokoh. Dan pada waktu itu orang Yahudi sangat mengagumi bait Allah itu karena terbuat dari batu yang kokoh, kemudian dilapisi oleh emas. Sehingga ketika siang hari itu bait suci mengkilap, sangat indah. Tetapi itu pun dikatakan Yesus, lihatlah gedung-gedung ini dan bangunan ini, itu pun akan diruntuhkan katanya.
Sesuatu yang dibanggakan pun akan runtuh dari dunia ini. Oleh karena itu yang mau dikatakan bahwa waspadalah. Jangan sampai kita disesatkan oleh kenikmatan, kemegahan, kekokohan dunia ini. Karena toh itu akan berakhir. Itulah yang mau dikatakan kepada kita saat ini. Maka ketika murid-muridnya ingin tahu kapan itu terjadi, bagaimana itu, kapan katanya. Tapi Yesus tidak menjawab dengan jelas. Namun Yesus mengatakan waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Artinya yang mau dikatakan kepada murid-muridnya, bukan waktunya yang lebih penting. Sebab waktunya hanya Tuhan, hanya Bapa yang tahu. Tapi yang penting bagimu, yang utama adalah persiapkan dirimu, waspadalah, jangan sampai tersesat. Inilah hal yang menjadi pesan bagi kita saat ini, agar di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak tersesat. Bukankah begitu banyak bencana yang kita alami? Ada banjir, ada COVID, ada penyakit dan yang lain-lain, ada permusuhan, ada kecemburuan, yang bersaudara juga kadang tidak akur dan yang lain-lain. Tapi apakah kita dengan secepat itu mengatakan bahwa inilah tanda-tanda akhir zaman? Ya, tanda-tanda, tapi itu bukan akhir. Tetapi dikatakan kepada engkau yang percaya mengikut Yesus, tetaplah engkau setia di dalam Tuhan. Jangan jiwamu terbelenggu oleh tanda-tanda itu, tapi berfokuslah pada tujuan itu untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang mau dikatakan kepada kita. Maka jangan terlena mengagumi segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Jangan mengidolakan. Kata idola itu memuja. Jadi kalau ada seseorang mengidolakan sesuatu, itu artinya dia memuja itu. Karena itu dari kata kamus idola artinya pujaan hatinya. Maka segala hal itu dipertaruhkan untuk itu. Oleh karenanya jangan pernah mengidolakan dunia ini dan segala sesuatu yang ada. Tapi kita harus mengidolakan Tuhan di dalam hidup kita, karena dialah yang akan kekal. Oleh karena itu Yesus mengatakan bangunan yang kokoh itu pun, yang engkau pandang megah pun, itu akan runtuh. Maka jika demikian, jangan berpegang kepada sesuatu yang kelihatan megah, tapi berpeganglah kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan kepada kita. Maka kuasa Allah juga tidak boleh disamakan dengan sebuah kemegahan tempat. Kuasa Allah tidak boleh juga disamakan dengan kemegahan jabatan atau apapun yang ada di dunia ini. Karena kuasa Allah itu berbeda. Maka waspada, jangan sampai mau disesatkan. Sebab tujuan hidup kita tadi jelas adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka dengan demikian dalam menyambut akhir zaman, sebagaimana dalam tahun gerejawi menyambut minggu akhir tahun gerejawi atau ujung tahun gerejawi, kita diingatkan akan tiba kepada kehidupan yang kekal, di mana di sana kita akan bersuka cita. Sebagaimana nyanyian itu tadi, kan? Di surga sonangani, kan? Inganan na dumenggani, tusido na yang muliau, asa rabdoho Yesus yau. Tahu kan? Begitu nikmatnya di situ. Maka sebelum sampai ke sana, lakukanlah untuk memuliakan Tuhan. Maka demikian juga saudari orang tua yang membawa anaknya dibaptis hari ini, hendaklah Anda juga mendidik anak ini untuk kemuliaan Tuhan. Sebab dia ada bukan karena kebetulan, tapi dia ada adalah untuk suatu tujuan yang telah direncanakan Tuhan, yaitu kemuliaannya. Dan kita semua ada untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami agar tidak tersesat oleh keindahan, kemegahan dunia ini. Bahkan ketika tanda-tanda permusuhan, peperangan, bencana datang, itu bukanlah akhir dari segalanya. Tapi biarlah melalui segala sesuatu yang terjadi itu kami semakin setia dan berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah keselamatan kami. Dan biarlah jangan satu orang pun dari umat-Mu yang diombang-ambingkan dunia ini. Biarlah kami tunduk kepada apa yang Tuhan tentukan. Sebab apa yang Engkau rancang itu yang terbaik
bagi kami. Biarlah kami berpegang teguh kepada kebenaran itu, baik siang maupun malam. Kami selalu merindukan Engkau ya Allah. Kami selalu mempersiapkan hati dan pikiran kami, sebab surga adalah tempat yang begitu indah yang Engkau sediakan bagi orang yang percaya. Maka sebelum kami menuju surga yang kekal, biarlah kami memuliakan Tuhan, berbuat semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, agar banyak jiwa yang boleh percaya, yang boleh selamat, agar kami juga beroleh damai di bumi ini, bersama dengan umat ciptaan-Mu yang lain. Kami menjaga, melindungi bumi ini, dengan cara itu pula alam dan umat ciptaan juga penuh dengan sukacita. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas segala yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau memberikan anak yang lahir, itu pertanda Tuhan masih mengasihi bumi ini, masa depan masih ada. Berkatilah anak yang lahir itu, agar menjadi pengikut Tuhan yang setia, melalui pengajaran dan bimbingan orang tua. Demikian juga anak yang hendak dibaptis, orang tua yang membawa anaknya kepada Tuhan, Tuhan berkenan menerimanya, dan anak itu akan bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa, kami juga bersyukur atas cinta kasih yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh saling mencintai dan berencana hendak berumah tangga. Biarlah mereka benar-benar menjadi berkat dan menjadi inspirasi yang baik kepada saudara-saudari kami, kepada sekelilingnya. Melalui cinta kasih mereka akan menyinarkan hal yang baik kepada sesamanya. Kami juga bersyukur atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Biarlah kami bersyukur setiap hari, sebab kami tidak akan mampu melalui apapun, bahkan sehari pun tidak akan bisa kami lampaui tanpa kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan secara khusus kami bersyukur atas ulang tahun ke-70 Bapak Melanton Simanjuntak. Biarlah dia semakin melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupnya, dan biarlah pengharapannya akan kehidupan yang kekal semakin nyata, dan dia dipenuhi dengan rasa syukur bahwa Tuhan tetap melindungi dia hingga masa tuanya. Ya Allah Bapa, kami mohon berilah keteguhan dan berilah hikmat serta hati yang mau mengenal diri kepada jemaat Tuhan yang terkena hukum siasat gereja. Sesungguhnya itu adalah kasih Tuhan dalam mengingatkan agar dia beroleh kehidupan yang kekal. Demikian pula untuk mengingatkan kami semua bahwa teguran akan dosa itu membuat kami kembali ke jalan yang benar. Ya Allah Bapa, kami juga bersyukur atas segala yang Tuhan anugerahkan melalui pekerjaan jemaat-Mu, berdagang, pengusaha, supir, pegawai negeri, pegawai swasta, ibu rumah tangga, bahkan lansia, pensiunan. Biarlah kami semua di dalam sukacita menikmati anugerah Tuhan, sebab Tuhanlah yang akan menentukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kami juga bersyukur atas persembahan jemaat Tuhan melalui gereja-Mu, bahkan melalui huria, mengurupi huria yang pada saat ini juga disampaikan kepada jemaat gereja HKBP Kedong. Biarlah kami akan tetap memuliakan Tuhan melalui hal itu, dan biarlah semakin nyata kerajaan Tuhan yang boleh dilakukan di HKBP Kedong. Ya Allah Bapa, kami percaya Engkau mampu melipat gandakan segala sesuatu dari setiap apa yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu, sebab Engkau akan memberikan yang terbaik bagi orang yang percaya. Ya Allah Bapa, kami bersyukur dan memohon bahwa Engkau akan selalu hadir bagi jemaat yang sakit, yang di rumah sakit saat ini. Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, Nyonya Nenggolan Boru Silaban, Bona Siahaan Cetambunan, Joanna Hasiera Mora Gultom, Laurentius Siregar, Maria Valentina Boru Siringo-ringo, Eva Boru Sitinjak, Nyonya Pardede Boru Silalahi, Nyonya Siregar Boru Silitonga. Meskipun mereka terbaring di rumah sakit, tetapi Roh-Mu tetap ada pada mereka dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk melawan segala penyakit itu, dan berharap bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan itu. Para medis mengobati, sumber kesembuhan sesungguhnya adalah Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang sedang dalam pemulihan saat ini. Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Sintua LR Boru Sormin, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanung Kalit,
Nyonya Simanjuntak Rosita boru Siahaan, Nyonya Turnip boru Sihaloho, Nyonya Nenggolan boru Turnip, B. Sibarani, R. Silaban, Nyonya Sitorus Ruslan boru Marpaung, Nyonya Aritonang boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan boru Simanjuntak, Nyonya Manurung boru Silitonga, Nyonya Siahaan boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya Sirait boru Sitorus, Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Nyonya Panjaitan boru Sibarani, Nyonya Purba boru Silaban, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, Sintua F. Aritonang, M. Marbun, R.S. Pardede, Nyonya Panggabian boru Hutagalung, Nyonya Gultom boru Tambunan, Halundang boru Siregar, Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar boru Siahaan, Lumongga Hasibuan, Fiesti boru Sianturi, TN Sitorus BMP Marpaung, Nyonya Purba boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak boru Sinaga, Nyonya M. Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Apriani boru Simanjuntak, T. Silitonga, Nyonya Manulang boru Munte, dan Humisar boru Tobing. Biarlah kasih-Mu tetap ada pada mereka dan meyakinkan mereka akan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami percaya Engkau akan semakin memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang ikut di dalam kebaktian di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Kami tahu Engkau Maha Kuasa dan kasih-Mu sungguh nyata dan akan terjadi mujizat di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati gereja-Mu dengan semua pelayanannya, demikian juga bangsa kami ini. Biarlah setiap hari kami mensyukuri anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 dan mengumpulkan persembahan Huria, mengurupi Huria untuk HKBP Gedong. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh.
Saat ini kita akan lanjutkan dengan baptisan kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 146 ayat 1 dan 2. Yesus, terima kami yang datang padamu, membawa anak kami, mohon baptisanmu. Mereka diantarkan ibu dan bapaknya yang ingin menyerahkan padamu anaknya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang saudara orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis, ikrarkanlah iman kepercayaanmu. Kemudian jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka
menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan anak itu kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 147 ayat 6 dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang ada di gereja dan juga yang mengikuti secara live streaming, sebagai pengganti kita berjabat tangan saat ini, kami seluruh Parhalado dan juga yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Horas.